Tuh. Halo Kak Irin, konnichiwa. Halo, konnichiwa. Ya, konnichiwa. Jadi teman-teman, kali ini saya senang sekali karena saya bisa bertemu dengan senior saya yang terakhir kali kita ketemu itu sekitar tahun 2016 atau 2017 gitu ya Kak ya. Iya, 2017. Ya, 2017 terakhir kita ketemu, udah 3 tahun yang lalu, dan sekarang ketemu melalui aplikasi Zoom. Dan yang lebih menarik daripada itu adalah sekarang beliau kerja sebagai perawat di Jepang. Ya, teman-teman bayangkan ya. Jadi video ini saya bikin tujuannya, kebanyakan dari kita lulusan baru itu takut untuk merantau, hanya sekedar ke Jakarta takut gitu loh. Nah, sekarang nih ada nih teman kita yang berpetualang lebih jauh. Bukan berarti dia tidak punya rasa takut, tetapi ada semangat, ada motivasi lain yang membuat Kak Erin dan teman-teman kita yang lainnya, tenaga kerja Indonesia di luar sana, yang berani mengambil risiko sampai ke luar negeri. Dan tentu ini menarik bagi kita. Kita harus coba dulu ya, kita dengarkan ceritanya seperti apa, dan kita berharap video-video ini nantinya bisa memberikan semacam semangat bagi teman-teman job seeker yang ada di Indonesia. Jangan pernah takut untuk berjuang gitu ya. Nah itu dia. Oke. Namanya Rin Leonidra. Saya kenal dengan beliau ini sekitar tahun 2015 atau 2016 ya. Tapi kami akrab karena gimana? Oh, di acara Mata Najwa gitu ya. Di Unan. Di acara Mata Najwa ya. Mata Najwa Ghost Metro TV Kampus tuh apa? Iya gitu. Dan kami akrab karena waktu saya aktif organisasi di kampus, saya ada kegiatan dengan salah satu organisasi ya. Di keperawatan. Suara Nightingale. Yes. Ya, waktu itu kami join kegiatan apa ya namanya kayaknya? Bakti sosial. Lalu Pemeriksaan gula darah. Asam urat, Kolesterol. cek darah, Ya, golongan darah. tinggi badan semuanya. Dan akhirnya kami bisa akrab. Ya, seperti itulah ceritanya. Yang lain-lain nanti skip gitu ya. Nggak ada soalnya yang lain. Oke. Kak, kok bisa sampai ke Jepang sih? Itu gimana? Kok bisa dapat Kalau bisa kerja di daftar, Jepang gitu loh? Ya, itu gimana cerita awalnya bisa nyampe di Jepang itu, Kak? dapat informasinya ini dari senior kita di Suara Nightingale juga. Kebetulan beliau dosen di keperawatan. Terus katanya ada info dari penyalur tenaga kerja asing yang dari Jepangnya ngirim surat ke Dikti gitu kan. Terus kebetulan orang Diktinya juga ada mungkin tertarik sama Unan juga ya, karena sama dekat keperawatan Unan waktu itu, salah satu profesor di Unan. Terus nyampaikan ke wakil dekan satu yang di keperawatan, dia mintanya perawat gitu kan. Terus ketemu sama beliau ini, tapi kita manggilnya abang, lebih abang karena satu organisasi, jadi lebih akrab panggil abang aja ya beliau. Jadi orang Jepangnya datang pertama ke kampus itu bulan Agustus. Jadi kan itu ada renggang jaraknya. Jadi udah banyak teman yang minat awalnya kan. Terus jadi nggak sih gitu kan. Terus tanya-tanya, akhirnya mereka datang di bulan Agustus menjawab semua pertanyaan dari berbagai pihak selama ini. Terus udah mulai ada lampu hijau rasanya akan segera ada dibuka lowongan kerja ke Jepang gitu kan. Oke. Awalnya dapat informasi nih teman-temannya, dapat informasi dari penyalur tenaga kerja dari Jepang, ya berjelas. Lalu diinformasikan ke kampus, dan di Agustus 2017 pihak tenaga kerja Jepangnya datang ke Universitas Andalas. Ya, dia langsung memberikan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dan keraguan-keraguan yang awalnya daftar itu 50 orang hingga akhirnya
berkurang dan sisa saat ini di Jepang itu 13 orang ya Kak ya. 13 Iya. orang, oke. Tentu kan ada persiapan ya, syarat-syaratnya apa sih sebelum berangkat ke Jepang itu gitu Kak? Sebelum berangkat ke Jepang pastinya udah lulus level 4 bahasa Jepang. Nah, itu tantangan lagi tuh. Nah, gimana tuh bisa lulus level 4 itu? Lulus level 4 bahasa Jepang. Jadi bahasa Jepang itu ada tes namanya tes GLPT, itu tes kemampuan bahasa Jepang. Ada NATES juga. Jadi kita ikutnya waktu itu yang NATES. Yang ada 5 level, dia sama keduanya, 5 level. Yang paling bawah itu level 5. Tapi harus lulus level 4 baru bisa ke Jepang. Harus lulus level 4 baru bisa ke Jepang. Kalau kakak, kita belajarnya dari bulan awal Desember 2017. Itu pertama kali mulai kelas. Awalnya yang daftar itu yang mau masuk kelas katanya 16 orang. Terus pas hari pertama mulai itu, hari H1-nya itu, hari pertama, yang datang cuma 15 orang. Dan 15 orang ini bertahan sampai 2 bulan. Sampai Januari lah ya, atau Februari. Iya, sampai Januari. Terus Februari tinggal 14 karena yang satunya mundur. Terus tinggal 14 sampai, dan kita ujian pertamanya itu bulan April tanggal 1. April 2018 itu ya. 18. April 2018 ujian pertama. Berarti bahasa Jepangnya. 3 bulan belajar berarti. 3 bulan belajar langsung lulus ya? Belum. Belum lulus. Tapi udah ada teman yang lulus waktu itu, di separuh lulus. Berarti total lama kakak belajar bahasa Jepang itu berapa lama nih bisa lulus? 8 bulan. 8 bulan. Itu level 4 itu 8 apa bulan. ya level 4 itu ya? Kemampuan bahasa Jepangnya kan ada 5 level, tapi harus lulus level 4. Ya, 3 bulan pertama ujian tanggal 1 April, kakak baru lulus level 5. Yang paling bawah. Jadi yang paling tinggi itu level 1. Terus teman yang, jadi karena baru separuh yang lulus di kelas itu kan, jadi lanjut lagi lesnya. Sampai bulan Juni kita ujian lagi. Kakak udah lulus level 4, jadi yang mereka yang udah lulus level 4 ikut ujian level 3 juga. Jadi yang belum lulus level 4 ikut juga ujian level 3 sama level 4. Oke. Jadi kakak bulan April lulusnya baru level 5, bulan Juni alhamdulillah lulus level 4 gitu. Sekarang kakak berangkat ke Jepang ini memakai sertifikat level 4 atau level 3? Level 3. Level 3. Oh, udah level 3. Jujur saya nggak paham itu ya level 1. Level 5 itu nggak tahu, itu cuman hanya sekedar pengetahuan bahasa doang gitu kan. Level 4 itu mungkin sudah, level 4 itu apanya? Level 5 itu lebih ke pengenalan huruf di Jepang. Pengenalan huruf Jepang itu kan ada hiragana, katakana gitu. Kalau level 4 kanji belum. Kanji masih kanji dasar. Kanji dasar ada. Dia per levelnya itu ada kanjinya. Jadi level 5 harus hafal kanji yang segini banyak gitu. Kakak juga lupa berapa. Dia aturan level 4 nanti tambah lagi harus hafal sekian banyak kanji gitu. Seperti itu. Sekarang udah level 3. Itu persiapannya ya, panjang persiapannya teman-teman ya, dari Desember 2017 sampai Juni. Iya, kita lesnya sampai Agustus 2018. Ada 9 bulan ya, persiapannya 9 bulan. Itu baru persiapan bahasa, belum lagi persiapan mental gitu ya, persiapan terhadap isu-isu miring, belum lagi izin orang tua. Itu gimana cerita? Kita pengen tahu dulu nih, mentalnya gimana nih? Itu sambil les kita juga mempersiapkan nanti izin orang tua gitu kan. 13 orang yang berangkat, alhamdulillah sekarang 13 orang udah di Jepang. Terus 13 orang masing-masingnya ada cerita masing-masing. Ada yang nggak dapat izin dari orang tua,
ada yang nggak dapat izin dari ibu, dari papa gitu, dari ayah gitu kan, ada yang dapat izin dari kakek gitu. Kalau Kak Erin sendiri, semua orang tua, kedua orang tua mengizinkan apa tidak? Tidak. Nggak dapat izin dari papa. Tidak dapat izin dari bapak, itulah teman-teman ya. Awalnya. Tidak mendapat izin, awalnya tidak mendapat izin dari bapak. Lalu kok bisa diizinkan akhirnya? Ya tinggal diyakinkan lagi orang tuanya. Di Jepang ini kayak gini loh, nanti kehidupan di Jepang begini-begini. Jadi sebelum pergi ke Jepang kan kita udah les bahasa Jepang dulu. Les bahasa Jepang, terus nanti di Jepang katanya dikasih tahu gitu, bukan katanya, emang iya ada. Di Jepang itu ada penanggung jawab kita. Jadi dan sebelum ke Jepang itu kita juga pakai LPK ya, LPK. Terus yang ngurus visa, yang bantu ngurus visa, yang bantu keberangkatan ke Jepangnya gimana gitu. Apa itu panjangan LPK? Jepang, lembaga penyalur apa? Lembaga penyalur ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan LPK ya. Itu ini ya resmi dari Indonesia ya. Iya. Terus di Jepangnya nanti juga ada penanggung jawabnya orang Jepangnya gitu. Kan kalau kita belajar di universitas kan dari universitasnya, sensei-senseinya juga gitu kan, dari dosen yang tadi yang ngasih tahu infonya gini juga, mereka juga bertanggung jawab kan gitu. Terus di Jepangnya juga ada kayak orang tua di sini. Jadi kita udah kerja di sini tiap bulannya di kan kita kebetulan yang penanggung jawab kakak ini orang tinggalnya di Hiroshima. Terus jadi mereka tiap bulannya ke sini. Sekarang aja karena lagi COVID-19 ya nggak datang kunjungan mereka ya. Tapi masih alhamdulillah komunikasi masih lancar. Ada isu-isu miring nggak sih? Pernah tahu isu-isu miring tenaga kerja Indonesia nggak sih di luar sana? Iya, di luar sana banyak ya kalau isu miring. Itu nggak pernah merasa sedikit takut gitu, goyah gitu sebelum berangkat ke Jepang waktu itu? Ada, ada. Tapi kebetulan ada dicari tahu. Jadi senseinya ini yang pengajar bahasa Jepang ini kita belajarnya sensei. Sensei itu artinya guru gitu kan dalam bahasa Jepang. Terus jadi sensei ini juga cerita nanti di Jepang kehidupannya begini, nggak perlu takut, yakinkan lagi orang tuanya, gini-gini. Dan kebetulan sensei itu bukan kebetulan ya. Emang ada pengalaman tinggal di Jepang, melancong di Jepang tanpa uang pegangan, tanpa ada yang bertanggung jawab gitu kan. Ya, berarti Mas senseinya berpengalaman dan lebih meyakinkan rekan-rekannya yang lain bahwa di Jepang itu tidak bahaya gitu ya. Katakanlah seperti itu ya. Konotasinya yang baik ya teman-temannya. Tidak bahaya, pokoknya semuanya aman, terkendali. Kalau untuk di Jepang ya, itu ya, makanya Kak Erin berani lagi ke Jepang gitu ya. Lanjut Kak. Di Indonesia kan banyak ya lowongan kerja gitu lah ya. Nah, kok lebih tertarik ke lowongan kerja yang di Jepang gitu? Nah, kenapa itu? Apa yang mendasari? Oke lah, semua orang pengen keluar negeri ya. Mungkin kalau alasannya saya pengen keluar negeri, iya, tapi di Indonesia kan banyak lowongan kerja gitu lah. Nah, kenapa harus ke di Jepang? Indonesia banyak lowongan kerja, benarkah? Iya banyak. Terus benarkah ya? Banyak. Jadi kalau perawat mungkin salah satu tenaga kesehatan yang yang paling banyak di tenaga kesehatan di rumah sakit, di mana mungkin perawat yang paling banyak gitu kan, yang paling besar yang dibutuhkan gitu kan. Tapi kan kita juga nggak menutup mata juga, di luar sana kan juga udah ada dari stikes, dari banyak ya stikes yang juga jurusan keperawatan. Artinya Kak bilang hari ini persaingan di Indonesia itu sulit. Udah banyak. Persaingan juga. Persaingan sulit. Banyak di Indonesia sehingga memutuskan untuk berangkat cari peluang ke luar negeri. Ya pengen tahu lah di Jepang negara maju gitu, dengan budayanya yang masih yang bagus gitu, terkenal bagus gitu kan, terkenal dengan kebersihannya gitu kan, memang benar-benar bersih ternyata.
Terus jadi kalau buang sampah aja di Jepang ini ada jadwalnya, sampah plastik, sampah ini dipisah-pisah gitu kan. Mungkin di Jepang gitu. Terus ya tertarik gitu di Jepang negara. Tapi di sana nggak ada yang buang sampah bayi ya? Nggak ada. Ya, ini di Indonesia banyak nih, kita di tong sampah ketemu bayi gitu ya. Luar biasa nih. Biar ya teman-temannya, jangan sampai teman-teman tiru hal jangan sampai ini. buang bayi. Masih banyak orang tua, pasangan suami istri di luar sana yang menginginkan hadirnya buah hati. Bayi gitu ya. Oke, jadi karena tingkat persaingan di Indonesia dan juga ada kesempatan ke luar negeri dan keinginan ke luar negeri, makanya Kak Helen mengambil tantangan ya. Dia men-challenge dirinya sendiri masih muda ini untuk pergi ke luar negeri. Ya, mumpung masih muda. Perjalanannya panjang, mulai dari semuanya pure biaya sendiri ya untuk persiapan ya, belajar bahasa Jepang itu biaya sendiri lah teman-teman. Jadi lulus di 2000 nurse-nya 1 tahun ya Kak ya, berarti lulus 2016, lalu lanjut 2017 nurse, lulus 2017 Desember mulai bahasa Jepang sampai Agustus 2018 itu belajar bahasa Jepang full. Berangkatnya kapan? 20 Januari 2019. 20 Januari 2019. Oh, baru kemarin. Ya, baru 1 tahun lebih. Baru 1 tahun lebih. Berangkatnya ke Jepang. Itu nggak mikir-mikir lagi. Itu berapa kali bisa. Iya, bisa aja kan. Hamil 5 hari berangkat. Gini ya. Gila ya Allah kan, gitu kan ya. Udah selesai les bulan pertengahan Agustus sudah selesai les. Jadi sebenarnya yang full les itu cuma 8 bulan ya. Jadi Agustus ini cuma sampai awal berapa ya? 2 minggu pertama aja gitu. Terus itu sudah nggak les. Dan di bulan Agustus ini kalau nggak salah 13 Agustus itu teman-teman yang jadi bulan 6 bulan Juni udah ada wawancara dari pihak Jepang kan, dari orang Jepangnya datang untuk wawancara. Itu yang sekarang di Kagoshima yang paling bawah dari Jepang, udah ada 5 orang di sana. Terus udah wawancara bulan Juni, terus mereka terpilih, dan bulan Juli entah Agustus, jadi yang di Fukuyama, yang si teman kakak tadi, yang si Misi sama Denny namanya. Terus mereka wawancara juga di situ, berdua lulus di situ. Terus kakak wawancara juga kan? Sebentar, berarti kita berangkat ke Jepang ini belum diterima kerja di Jepang. Mau cari kerja lagi? Waktu itu belum wawancara. Berarti kita sudah yang mungkin teman-teman nggak ini ya, karena kita natural ya, ini nggak pakai konsep nih kita ngomong teman-teman ya. Berarti udah persiapan di Jepang, di Indonesia, lulus bahasa Jepang, berangkat itu Januari tadi ya, 2019. Januari 2019 berangkat ke Jepang, tapi berangkat itu belum dapat kerjaan, belum dapat kerja dari Indonesia. Udah. Yang datang itu kan 2018 wawancara. Udah. Yang datang itu kan 2018 wawancara. Oh, 2018, Juni 2018 wawancara untuk penempatannya di mana seperti itu. Oh, berarti pas berangkat itu kita sudah tahu nih bahwasanya kita sudah dapat kerjaan. Sudah. Tempat kerjanya di mana itu sudah tahu semua ya? Sudah. Jadi oke. Jadi Agustus itu tes bahasa. Sebentar Kak. Tes pas wawancara ya. Pas wawancara jadi 13 Agustus. Pas wawancara ya. Iya, tesnya 13 Agustus. Sebentar. Di Indonesia nih. 13 Agustus. Di Indonesia wawancara banyak yang gagal ya. Tes kerja itu di tes wawancara. Kenapa hal ini lebih menarik bagi saya? Karena Indonesia yang mewawancara itu orang Indonesia, pakai bahasa Indonesia, dan kuliah belajar bahasa Indonesia, SD sampai SMA itu belajar bahasa Indonesia, dan banyak juga yang gagal. Nah, ini pakai bahasa Jepang, kita pengen tahu ya. Tunggu sebentar. Oke, ini wawancaranya
tesnya gimana nih? Kita kepo nih, ya kan? Kak Erin nih tesnya gimana dulu nih, ya kan? Tes wawancara. Bisa ceritain sedikit gimana? Ya, itu tesnya gimana? Tes wawancara, kita pasti perkenalan dulu, terus ditanya tentang ya pas tes wawancara kan ditanya kenapa tertarik kerja ke Jepang gitu kan. Terus kan di Indonesia juga perawat juga masih banyak dibutuhkan gini-gini. Kenapa tertarik ke Jepang? Wawancaranya gitu, tapi pakai bahasa Jepang, dan alhamdulillahnya kan senseinya ini ngerti bahasa Jepang, ngerti bahasa Indonesia, jadi ada penerjemahnya. Orang Jepangnya juga pakai orang Indonesia yang di Jepang, kan banyak orang Indonesia yang nikah sama orang Jepang gitu ya. Jadi penerjemah. Jadi kalau nanti dia ngomongnya pakai bahasa Jepang, kita jawabnya bahasa Indonesia, nanti diterjemahnya ada, penerjemahnya ada. Oke. Jadi yang mewawancarai kemarin yang itu memang asli orang Jepang, ya? Dari perusahaan masing-masing. Dari perusahaan masing-masing. Oke. Dan kakak diterima di sana? Iya, kakak udah melewati 1, 2, 3 kali wawancara, yang terakhirnya baru diterima. Oh, berarti wawancara pertama gagal. Iya. Ya? Wawancara kedua juga gagal. Wawancara kedua ini diterima di Hiroshima, tapi temannya bukan yang ini. Kan kami waktu itu udah, kan ada 13 orang. 13 orang yang 6 orang udah diterima, berarti kan tinggal 8 orang udah diterima, 4 orang di Kagoshima, 5 orang di Kagoshima, 2 orang di Fukuyama, 2 orang di Ibaraki, dan tinggal kami berempat yang waktu itu berlima yang belum, berempat di Kagoshima. Jadi yang satu ini dia ini kayaknya udah lama di Jepang ya, jadi ngitung pakai bahasa Indonesia nih bingung gitu teman-teman ya, maklum aja lah ya. Oke, 5 orang berarti tinggal 5 orang. Jadi 2 orang laki-laki, 2 orang laki-laki, 3 orang wanita. Jadi yang 1 orang ini dia belum lulus level 4. Jadi yang kita berempat udah lulus level 4 gitu kan. Jadi pas wawancara, kakak lulusnya sama orang yang lulus level, yang belum lulus ini. Jadi syaratnya kan pergi harus lulus level 4. Jadi kalau nanti dia belum lulus, berarti kakak kemungkinan ditunda keberangkatannya kan. Makanya kakak nggak jadi ngambil yang kesempatan itu gitu. Jadi maunya temannya yang udah sama-sama lulus aja dulu gitu kan. Yang ini aja belum tahu berangkatnya kapan gitu kan. Terus itu belum tahu, dan Agustus itu teman-teman yang 8 orang udah terima tadi ini udah tekan kontrak. Nah, setelah tanda tangan kontrak, berangkat di tanggal 20 Januari 2019. 20 Januari 2019 dan mulai bekerja di Maret. Dan mulai kakak sendiri mulai bekerja 1 Maret 2019. Sebelum bekerja perlu pelatihan bahasa dulu di Jepang bersama orang sensei orang Jepang ya, 1 bulan lebih kurang 1 bulan di Hiroshima. Baru nanti ke tempat kerja masing-masing. Sekarang berada di Shiga-ken. Shiga-ken. Itu di mana itu ya Shiga-ken? 15 menit dari Kyoto. Jadi kalau kan di sini pakai 15 menit dari Kyoto. Kereta api cukup melewati 2 pemberhentian kereta api, 2 stasiun, 2 pemberhentian kereta api, langsung sampai di Kyoto. Oke, untuk kontrak nih. Kontrak. Ya. Kontrak kerjanya berapa lama sih di sana, dan ada cuti-cuti pulang kampung nggak? Mudik gitu, lebaran atau gimana? Kalau untuk kerja kontraknya sebenarnya 5 tahun ya. Jadi karena visa, jadi 3 tahun pertama ini visanya visa magang. Jadi kalau untuk tambah 2 tahun lagi atau enggaknya itu terserah, boleh ditambah, boleh tidak gitu. Jadi nanti kalau mau nambah, mau lanjut bisa diurus lagi di sini. Sampai sekarang betah di Jepang? Alhamdulillah sudah 1,5 tahun di Jepang. Tinggal 1,5 tahun lagi. Nggak ada niat kerinduan pulang kampung sebentar? Orang merantau ke Jakarta aja
pengen pulang kampung tiap tahun itu kan. Di Jepang gimana kabarnya? Sebenarnya Idul Fitri tahun ini rencana pulang, tapi karena ya dibatalkan. Ya apa, kasih dong ini sedikit semangat untuk teman-teman job seeker kita yang di Indonesia, khususnya bagi sahabat-sahabat kita di Universitas Andalas yang saat ini berstatus job seeker. Kasih dong semangatnya biar bakar nih kan. Ini di Indonesia loh, masa nggak semangat? Iya. Kita masih di Indonesia loh, bersyukur. Kalau mungkin bisa Jepang, ya kan? Bisa ngasih ngasih motivasi juga buat adik-adik ya yang baru lulus SMA. Jangan ragu untuk milih keperawatan. Promosi jurusan. Ya, keperawatan kan udah sekarang akreditasinya kan, profesinya juga. Ini Universitas Andalas ini sebenarnya harus berterima kasih nih orang-orang seperti ini ya. Bahkan dia udah terlempar jauh ke ujung Jepang nanti sana. Suara naik tinjau. Suara naik tinjau. Halo. Suara naik tinjau. Salam lestari. Salam lestari. Terus kalau untuk yang teman-teman yang udah tamat di UNAN gitu kan, mungkin ada minat ke luar negeri, jangan takut. Kita niatkan semuanya karena Allah, jadi kita minta ditunjuk sama Allah juga. Terus harus ada izin dari orang tua ya, pergi kemanapun harus ada izin dari orang tua, jangan maksa gitu. Jadi kasih pemahaman ke orang tua, di sana gini, cari pengalaman gimananya gitu. Jadi kalau untuk ke Jepang biasanya dari pihak perginya dari pihak swasta atau dari pengiriman tenaga kerja yang resmi dari pemerintah kan juga ada gitu kan, untuk TKI gitu. Jangan takut. Kalau untuk di Jepang bisa belajar biasanya bisa les bahasa Jepang dulu. Jadi di sini juga ada teman-teman yang kerja kayak di Panasonic, kayak di perkantoran juga ada. Bisa juga ada yang biasanya les bahasa Jepangnya, belajar bahasa Jepangnya pas nyampe sini juga ada. Kalau untuk yang tamat SMA biasanya tahun pertama itu les bahasa Jepang dulu di universitasnya di Jepang, baru nanti mulai kuliahnya di tahun kedua di Jepang. Jadi kuliahnya diundur setahun dulu. Biasanya udah ada penanggung jawab di Jepang. Udah ada penanggung jawab semua. Oke, untuk part 1 kita sampai di sini aja teman-teman ya, karena ada keterbatasan waktu. Oke Kak, terima kasih pertemuan kita hari ini. Ada waktu kita sambung kembali, banyak hal yang ingin kita tanyakan. Semoga sehat selalu di sana. Sampai jumpa lagi. Semoga keluarga sehat semua di kampung, di Payakumbuh ya, Sumatera Barat. Nah, Payakumbuh, Sumatera Barat. Sekian dari kami, terima kasih. Salam perpisahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.